yang kita masih di surat Yusuf. Kita sudah sampai kepada ayat yang ke-68. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum ma kana yughni anhum minallahi min syai'in illa hajatan fi nafsi yaquba qadaha wa innahu ladu ilmin lima 'allamnahu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ayat sebelumnya nasihat daripada Sayyidina Ya'qub kepada putra-putra beliau yang ingin atau akan kembali kepada Yusuf, kepada Nabi Yusuf untuk memenuhi hajat kebutuhan makan mereka dan membawa Binyamin. Sepertinya telah dijanjikan Nabi Yusuf akan memberi lagi bantuan asalkan Binyamin dibawa atau adiknya dibawa. Sementara saudara-saudara Nabi Yusuf belum tahu kalau yang menyuruh itu adalah Nabi Yusuf, saudaranya yang pernah dibuangnya. Kemudian mereka merayu Sayyidina Ya'qub sang ayahanda untuk memberikan izin agar melepas Binyamin, dan mereka juga tahu bahwasanya ayahandanya melepas Binyamin itu adalah susah. Karena Binyamin adalah termasuk anak yang paling disayang, karena kebetulan Binyamin dengan Nabi Yusuf adalah sekandung, ibunya sama, dan juga karena faktor lemah, karena waktu itu masih pada kecil-kecil, sehingga rasa kasih dan sayang Nabi Ya'qub tampak tercurah kepada dua orang ini. Ini yang menjadikan hasud, padahal sesungguhnya Nabi Ya'qub bukan orang yang tidak adil, akan tapi karena Yusuf dan Binyamin waktu itu ditinggal ibundanya. Meninggal ibundanya yang namanya Rahel itu meninggal dunia. Rahel meninggal dunia kemudian diambil oleh ammahnya, saudara Nabi Ya'qub. Kemudian kembali lagi setelah ammahnya juga meninggal, dikembali lagi kepada Nabi Ya'qub. Setelah tampak perhatian Ya'qub yang berlebihan, makanya seorang anak nggak boleh suudon. Kenapa kok ayah ini tampak lebih menyayangi adiknya atau kakaknya? Mungkin ada sesuatu hal, kekurangan atau apa. Nah, Binyamin ini adalah termasuk disayang. Dan ikhwatu Yusuf sudah menduga kalau susah membawa Binyamin ini. Karena dulu pengalamannya Yusuf hilang. Akan tapi rayu dan rayu dihadirkan. Hingga akhirnya diizinkanlah. Semuanya itu juga dengan wahyu. Nabi tidak berbuat dengan wahyu. Dan kemudian Nabi Ya'qub memberikan nasihat, ya baniya, ayat sebelumnya. Ini belum dibaca ya? Sudah atau belum sebenarnya? Sepertinya kita belum menjelaskan masalah ini. 67? 67 belum? Oh belum, ini tandanya diturunkan ini. Yang ngasih tanda di bawahnya. Baik, kita ayat sebelumnya. Ayat ya qala wa qala ya baniya. Ini ayat sebelumnya. Tolong yang beri tanda jangan dipindah. Kita hanya mengikuti tandanya. Qala ya baniya. Akhirnya Nabi Ya'qub mengizinkan putra-putranya untuk membawa adiknya yang bernama Binyamin. Lalu Nabi Ya'qub memberi nasihat, ya baniya, la tadkhulu min babi wahidin. Kalau masuk kota Mesir jangan melalui satu pintu. Kota itu bukan Mesir. Kota Mesir itu bukan Mesir. Mesir luas, nanti ada kota. Jadi kota zaman dulu ada perbatasan kota. Dan kotanya dipakai pagar biasanya begitu. Kalau kita di Yaman ada namanya Babul Yaman itu. Ada pintu gerbangnya. Di dalamnya adalah pasar kotanya. Sebelum berkembang menjadi kota besar seperti saat ini. Ada pintu-pintunya dan ditutup itu. Sesaat-sesaat ditutup bergantian atau bagaimana. Ada jadwal-jadwalnya. Nabi Ya'qub menasihati, wahai anak-anakku, ya baniya, wahai anak-anakku, jangan kamu masuk ke Mesir melalui satu pintu.
Wadkhulu, masuklah kalian min abwabin mutafarriqah, dari pintu yang berbeda-beda. Para ahli tafsir menjelaskan apa ini nasihat Nabi Allah. Pertama yang harus kita pahami bahwasanya, nah anak-anak Nabi Yakub itu gantengnya itu luar biasa. Kalau orang ganteng satu lewat mungkin akan menjadi orang nggak terlalu terpenasaran. Tapi kalau rombongan 7 orang ganteng-ganteng begitu, ini kok. Nah, maka Nabi Yakub mengkhawatirkan akan ada hasud, ada kedatangan. Tapi kedatangan dulu kok beda. Kedatangan dulu belum tahu keadaannya. Sekarang itu keadaannya adalah bakal disambut oleh Yusuf, oleh Azizu Mesir, pembesar Mesir. Khawatir nanti di saat kelihatan begitu lalu ada yang hasud lalu menjadi masalah. Atau khawatir kena namanya ain. Ain itu adalah pandangan mata. Jika itu keluar dari hati orang hasud akan membahayakan. Ain. Makanya kalau kita melihat sesuatu yang mengagumkan itu, hendaknya kita memberkati dengan mengucapkan barakallahu fik. Nabi mengatakan pada Amir, halla barakta yani. Kalau ada apa-apa itu kenapa tidak? Oh, kama kalau Nabi, jadi kalau lihat sesuatu yang mengagumkan, dan kita mengatakan barakallahu fiha au fiki au fiha fika. Pokoknya memberikan, memberkahi, mendoakan dengan Allah mabarik. Ya Allah berkailah. Maka dengan kita mengucapkan begitu tuh mata kita tidak akan berbahaya untuk orang lain. Dan ain ini adalah hak. Al-ainu hakun, kata baginda Nabi. Sebagian ulama mengatakan ain ini hanya akan berbahaya jika keluar dari orang-orang yang hasud. Sebagian mengatakan begitu. Tapi sebagian lagi mengatakan tidak. Semua ain akan membahayakan karena ini adalah kekuatan yang Allah titipkan melalui pandangan. Jadi melihat itu dengan kagum itu menjadi sebab orang ini berubah. Yang baik menjadi tidak baik. Maka kalau kita melihat sesuatu yang mengagumkan, Nabi mengajarkan hendaknya kau tambah dengan doa keberkahan. Seperti yang dikatakan Nabi kepada Sayyidina Amir. Nabi mengatakan doa keberkahan biar pandangan kita ini tidak mengganggu yang lainnya. Ada bagi yang terkena, hendaknya segera mandi. Seperti dalam sebut yang pernah kita hadirkan dalam hadis Riyadhus Shalihin, mandi. Kalau kena ain dengan perubahan-perubahan, lalu mandi. Bisa jadi ain dari orang yang memang dasarnya hasud. Jadi membuat kerusakan, menjadi rusak. Ada baginda Nabi membacakan doa untuk menghindarkan Sayyidina Hasan. Imam Bukhari Muslim meriwayatkan menghindarkan cucu-cucu beliau daripada gangguan-gangguan seperti itu. Dalam doanya ada sahih. A'udzu bikalimatillahi tammati. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri syaitanin wa hammah wa 'ainin lammah. Gitu. Jadi Nabi mengajarkan ini. Bahkan Nabi mengatakan dalam hadis Tirmidzi mengatakan bahwasanya Nabi Ibrahim pun mendoakan membaca doa ini untuk Sayyidina Ismail dan Sayyidina Yakub. Maka hendaknya kalau kita hendak tidur, anak-anak kita bacakan ini. Kemudian ada lagi juga dari baginda Nabi. Nabi juga melakukan membaca Qul a'udzu birabbil falaq. Karena ya kekuatan sihir ini dan kekuatan hasud ini adalah berat sekali. Sampai disebutkan dalam ayat itu min syarri hasidin idza hasad. Jadi pandangan orang hasud bisa merusak. Maka hendaknya yang diberi oleh Allah nikmat dan sebagainya banyak zikir ini. Bukan karena bukan takut berlebihan. Kita sudah punya Al-Quran, sudah punya doa begini, enggak usah takut, biasa saja. Baca Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tapi dan itu adalah di saat kita ingin menjaga diri atau membaca tadi a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri syaitanin hamah itu adalah binatang-binatang yang membahayakan, pembunuh yang beracun.
Jadi kita minta perlindungan dari Allah agar kita dijauhkan daripada kalimat al-kalimat tamah adalah kalimat Asmaul Husna, Al-Qur'an, kalimat Allah yang sempurna. Quran maksudnya apa? Kita berlindung kepada Allah agar terhindar dari syaitan. Syar kejahatan syaitan. Wahamah dan binatang-binatang yang mengganggu. Coba apa? Kalau jengking segala macam. Wa'inin lamah, mata hasud yang membuat kerusakan. Ini Nabi itu kan doa. Dan Nabi Yakub ingin menghindarkan putranya daripada itu. Jangan sampai kena ain. Maka Nabi Yakub di sini disebutkan bahwasanya menyuruh agar putra-putranya tidak masuk dalam satu pintu. Apa yang bisa ambil faedah di sini? Lanjutannya apa di sini? Wa ma ughni ankum minallahi syai'a. Wa ma ughni ankum pun demikian, aku tidak akan bisa menyelesaikan semua, menjaga. Maksudnya aku tidak bisa berbuat, aku tidak berarti untukmu semua wahai anak-anakku, sebab biarpun aku ngasih petunjuk begini, kalau Allah akan jatuhkan musibah kepadamu tetap akan jatuh. La ughni ankum syai'a, aku tidak bisa mencukupimu. Tidak bisa aku melindungimu dengan sesungguhnya dari Allah, dari apa yang Allah turunkan. Inil hukmu illa lillah. Sebab semua dari Allah. Kalau Allah ingin menjadikan orang rusak, akan rusak. Tapi alaihi tawakkaltu, tapi aku tawakal kepada Allah. Lihat, wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun, hendaknya kepada Allah lah mereka bertawakal. Yang kita ambil di sini apa? Yang pertama apa? Yang pertama itu ngambil sebab. Setelah itu pun setelah mengambil sebab, kita tetap tawakal kepada Allah. Yang membuat rusak, yang membuat hancur, ini adalah Allah. Allah yang menghancurkan si fulan, menghancurkan ini. Tapi lihat nasihat nabawiyah dari seorang Rasul. Nasihati adalah menjalankan sunnatullah yang sering kita sebut. Cara zahir. Pintunya dikunci, dikebas, kasurnya biar agak bersih, nanti ada kala jengkingnya. Harus begitu dong, usaha zahir dulu dong. Enggak cukup hanya baca doa-doa, tawakal, enggak usaha. Itu adalah melanggar. Jadi ini adalah pendidikan, mengambil sunnatullah. Biarpun berpisah-pisah, bisa saja nanti. Tetap orang hasud juga bisa, mengganggu juga bisa. Biarpun pisah-pisah. Cuman, ini mengambil zahirnya, cara bahwasanya kalau dipisah-pisah begitu enggak akan mengundang perhatian orang yang melihatnya. Nah ini, jadi perlu kita mengambil sunnatullah. Maka takil itu hubungan dengan zaman ini. Makanya Buya sangat mendukung siapapun untuk bisa mengikuti protokol kesehatan. Itu kan adalah sunnatullah. Setelah itu baru tawakal tuh. Semua dari Allah. Biarpun pakai masker, pakai ini karena penyakit juga ada kok. Tapi kalau sudah kata ahlinya kita hendaknya menggunakannya, itu sudah dapat pahala kita. Pahala. Bahkan bisa jadi orang yang sembrono itu zalim. Sembrono zalim pada dirinya, zalim pada orang lain. Nggak mau pakai seenaknya dan sebagainya. Dia zalim pada dirinya sendiri. Dan zalim pada orang lain, bikin orang lain tidak nyaman. Coba. Tawakal itu urusan hati. Setelah kita berbuat dengan zahir kita, baru nanti tawakal. Dia tawakalnya tingkat tinggi. Ini usaha, kalau bahasa sekarang. Kamu pakai masker, jaga jarak, itu hanya usaha. Usaha wa ma'uni ankum minallahi syai'a. Ini usaha dokter nggak bisa menjauhkan kamu dari penyakit dengan sesungguhnya. Menjauhkan tetap Allah. Tapi kamu harus ngambil usaha, dengar petuah dokter. Kemudian setelah itu apa? Alaihi tawakkaltu, katakan kepada Allah lah aku berserah diri setelah itu. Jadi tawakal itu berlaku kapan? Setelah kita berusaha zahir. Nggak pakai usaha zahir tawakal, itu adalah kesalahan. Nabi mengatakan, ikil fatawakal, ikat dulu ontamu baru tawakal. Tawakal tapi nggak pakai usaha, nggak sah. Sebab tawakal itu sifat batin, kalau usaha sifat zahir. Lalu sifat batin ditampakkan di sifat zahir, ya nggak sah. Sudahlah aku udah pakai protokolan, aku tawakal. Tawakal bukan pekerjaan, tawakal di hati. Zahir ini adalah pekerjaan, amal zahir, amal batin. Mau tawakal kok jadi amal zahir, ya nggak sah loh. Tawakal amal batin, dirimu tawakal benarkah kepada Allah? Bukan kalimat terucap, bukan jadi amal zahir.
Amal zahir ikuti sunnatullah, petunjuk dari ahli dzikri. Ahli dzikir ngomong apa? Dalam segala hal. Bukankah Nabi pun menjalankan sunnatullah, lihat. Waktu akan ke Madinah, lihat. Waktu akan hijrah, beliau tidak mengambil arah Madinah, dibalik dulu. Untuk mengelabui lawan. Biarpun ternyata lawannya juga punya ide sama. Paling ke sini kalau harganya puter sama rupanya. Berarti Nabi punya ijtihad zahir, menjalankan sunnatullah, sunnah zahir menghindar. Rupanya musuhnya juga sama pikirannya. Ketemulah ada. Bertemu di gua Thur. Cuman bedanya tetap dilindungi oleh Allah, kan begitu. Allah melindungi padahal sudah kelihatan kakinya, kaki musuh, kaki orang yang akan menangkap Rasulullah, tapi selamat. Lah itu loh. Endingnya tetap, akhirnya tetap selamat. Tapi lihat, Nabi menghindar, lewat jalur yang beda. Orang kafir ngikuti jalur yang beda tadi. Pun akhirnya diselamatkan. Nah, itulah makna tawakal di situ. Baginda Nabi menjalankan sunnah zahirah, sunnatullah yang zahir ini, kemudian setelah itu tawakal. Begitu juga dalam segala hal. Maka kami himbau jangan sombong dengan sunnatullah. Allah marah. Tawakal kok pamer urusan zahir. Tawakal, ini tawakal. Tawakal dalam hatimu pasrah betul kepada Allah. Tawakal kok terlalu banyak gundah. Tawakal kok gelisah. Nah ini. Wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun, hendaknya kepada Allah lah orang-orang itu berserah. Setelah apa? Setelah berusaha secara zahir. Banyak bab tawakal ini didahului oleh apa? Dengan usaha. Kenapa Nabi mengajarkan alimu alatakumur rimayata wasibahata? Kemudian darbul khail, main kuda. Kemudian ini memelihara kuda. Apa itu? Ambil wasilah zahir. Bela diri diajarkan. Kenapa itu semuanya? Bukankah kemenangan dari Allah? Usaha zahir untuk menjaga negara. Baru setelah itu tawakal. Ini loh hubungannya ke sana. Jangan sok gaya tawakal. Tawakal itu sangat pribadi antara seorang hamba dengan Allah. Yakin bahasanya Allah yang akan mengangkat, yang menurunkan. Itu bab tawakal di dalam hati. Serah kepada Allah di dalam hati. Bukan urusan lisan berucap, apalagi action. Bukan. Baik. Akhirnya mereka mematuhi. Walamma dakhalu min haitsu amarahum patuh. Mereka masuk sesuai dengan perintah mereka. Perintah ayahanda. Yang perintah ayahanda perintahkan kepada mereka. Min haitsu amarahum abuhum. Maka nuhina anhu minallahi min syai'. Maka nuhina anhu minallahi syai'a. Benar Nabi Yakub nggak bisa melindungi dengan sesungguhnya, apa pelindung sesungguhnya hanya Allah. Artinya maksudnya apa? Apapun usaha Nabi Yakub itu nggak ada artinya kalau dijajar dengan apa yang Allah berlakukan. Kita usaha ini menjalankan sunnatullah, bukan usaha kita yang menentukan kita berhasil atau tidak. Sebab usaha kita tidak menjadikan sebab keberhasilan. Keberhasilan dari Allah. Begitu juga di sini. Mereka menjalankan perintah ayahandanya, mematuhi sunnatullah, usaha. Hasilnya Allah yang kasih. Illa hajatan fi nafsi Yaqub qadaha. Yaqub qadaha. Kecuali di saat Nabi Yakub melakukan itu semuanya ada maksud. Maksudnya gini. Apapun nasihat ini nggak ada artinya. Nasihat keselamatan, hati-hati kamu di pinggir jalan ya kalau naik mobil gini. Nasihat itu nggak banyak artinya secara hakikatnya. Karena yang menjadikan orang selamat tidak tabrakan semuanya adalah Allah. Cuma nasihat diberikan seorang ayah adalah nasihat pertama menjalankan sunnatullah tadi. Harus patuh dengan apa yang Allah berlakukan di dalam hukum di alam semesta ini. Yang kedua ada hajatan fi nafsi Yaqub. Hajatnya apa? Kasih sayang di hatinya. Yalah, kalau orang punya kasih dan cinta ya pasti nasihati. Biarpun tahu nasihat hanya nasihat. Sebagai tanda kalau seseorang mencintai yang dinasihatinya. Biarpun kenyataannya nanti Allah yang atur.
Ini adalah bahasa cinta Nabi Yakub. Qadhaha yang ia sampaikan dengan begitu puas, pokoknya nasihati karena apa? Itu anak-anaknya semuanya. Ahli tafsir menafsir yang lain ada hajat dalam diri Yakub, itu ada sendiri. Yakub punya hajat, beliau wali, beliau adalah nabi. Hajatnya adalah di antaranya, jadi para ahli tafsir menjelaskan kenapa kalau disuruh di antaranya untuk itu banyak hikmah faedahnya di saat menyuruh abwab mutafarriqah dari pintunya berbeda-beda. Itu adalah untuk nasihat untuk orang yang mereka cintai, untuk mereka yang beliau cintai. Ada hajat lain lagi adalah beliau tahu karena diberi oleh Allah ilmu sebagai wahyu agar pertemuan Binyamin dengan Yusuf nanti tidak menjadikan kecurigaan bagi yang lainnya. Kan pintu satu ditemui, kalian Binyamin masuk, gitu. Kalau ini tidak ketahuan, ini anda hajat fi nafsi. Ini sebagai menafsiri semacam itu. Jadi hajatan fi nafsi, apa sih hajat Nabi Yakub? Dan beliau adalah Nabi. Wa innahu ladzu ilmin, karena Nabi Yakub tahu mengetahui tentang sunnatullah. Dan juga diberi oleh Allah wahyu. Mengetahui apa? Diberitahu bahasanya itu adalah begini. Keadaannya seperti itu. Nanti akan bertemu dengan Yusuf. Bisa jadi hal itu adalah karena diberitahu oleh Allah. Tidak dipastikan tahu loh ini Nabi Yakub, tidak dipastikan tahu. Akan tapi bisa jadi karena seorang nabi. Tapi kan tidak semua nabi itu tahu apa yang terjadi. Nabi Muhammad pun juga kecuali yang diberitahu oleh Allah. Baik. Ladzu wa innahu sungguh Yakub itu ladzu ilmin, punya pengetahuan, punya wawasan, punya pengalaman. Alamnahu yang telah kami ajarkan, yang Allah ajarkan kepadanya. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, tapi banyak orang yang tidak tahu. Walamma dakhalu ala Yusufa awa ilaihi akhahu. Setelah masuk ke Yusuf, karena pintunya beda-beda tadi kan, beda-beda, langsung di saat masuk ketemu Yusuf langsung ditarik sama Yusuf. Awa, di bawah dimasukkan. Akhahu, Yusuf memawa, maksudnya kalau awa ilal bait itu adalah kita berteduh di rumah. Kalau orang itu adalah diambil saudaranya, dibawa ke badannya, didekatkan kepadanya, lalu diambil secara khusus. Dan diajak ngobrol, baru diberitahu. Ada kisah lain, bahwasanya setelah mereka datang dan dihormati oleh Yusuf, oleh Nabi Yusuf, diberikan hidangan. Cuman di setting hidangannya itu adalah agak berjauhan begitu. Cuman alat nampannya itu untuk makan hanya untuk berdua-berdua. So bagi semuanya. Jadi 7, 2, 2, 2, 1. Sudah kebayang. Yang ibunya beda wajib dipisahkan kan? Betul, 2, 2, 2. Binyamin sendirian, nangis dia. Lalu berkata, kalau seandainya Yusuf hidup niscaya aku akan makan dengan Yusuf. Dia ngomong begitu. Datanglah Nabi Yusuf. Datanglah Nabi Yusuf, indahnya ini soalnya. Kalau seandainya Yusuf ada, niscaya aku akan makan dengan Yusuf, tidak sendirian seperti ini. Bayangin karena makanannya enak. Ingat saudara yang sangat dicintainya. Datanglah Nabi Yusuf dan berkata, cerita-cerita, kamu rindu kamu punya saudara namanya Yusuf? Iya. Dia hilang masa kecilnya. Atau kalau seandainya betul ada, pasti aku makan enak dengan Yusuf. Lalu Nabi Yusuf berkata, ketahuilah wahai Binyamin, diam. Jangan ketahuan sama saudaramu. Aku adalah Yusuf. Inni ana akhuk. Kaget. Hah? Aku adalah saudaramu. Betul lah ini, tapi jangan ngomong, diam. Terus gimana? Aku punya cara. Pokoknya kamu tinggal denganku nanti. Sudah, ikuti saja. Waqala, Nabi Yusuf berkata, Inni ana akhuk. Aku adalah saudaramu. Fala tabta'is, jangan gelisah. Nasihatnya bukan gelisah saat ini. Fala tabta'is bima kanu ya'malun. Nasihat istimewa urusan hati. Wahai saudaraku Binyamin, fala tabta'is, jangan sedih dengan apa yang mereka pernah lakukan untukku dan untukmu. Sudah, kita maafkan mereka oleh nasihat.
Wong kita juga baik-baik, saya baik-baik, kamu baik-baik. Kenapa harus dendam? Kenapa harus bermusuhan? Fala tabtais bima kanu ya'malun. Kemudian setelah makan selesai, seolah-olah Benyamin adalah orang lain, tetap bersama yang lainnya. Tapi sudah direkayasa, Nabi Yusuf sudah punya rencana. Kemudian sesuai dengan yang dijanjikan Nabi Yusuf bahwasanya kalau memang seandainya keluarga Nabi Yusuf tadi datang membawa Benyamin, maka kembali bisa bisa belanja beli bahan-bahan makanan untuk dibawa ke tempatnya Nabi Yakub di Palestina sana. Falamma jahazahum bijahazihim. Di saat mereka merapikan atas perintah Nabi Yusuf, tolong siapkan makanan ini. Siapkan setiap ontanya satu. Kemudian sudah ada rencana bahwasanya ja'ala siqayata Nabi Yusuf meletakkan as-siqayah, alat siram, alat minum yang sekaligus alat takar. Firahli ahihi di onta saudaranya. Sepotong ayat ini jadi pegangan kaum intelijen. Jadi dipakai ini, kalau bicara tentang kisah Nabi Yusuf itu adalah pujangga-pujangga cinta juga senang membacanya, yang suka dongeng juga senang, politikus juga senang, kemudian intelijen pun juga senang dengan ayat ini. Karena di situ ada hikmah di balik itu semuanya. Ini intelijen pun seperti begini. Maka intelijen ini, tapi intelijen tidak serta-merta percaya. Bisa saja ada orang jahat meletakkan sesuatu di tempatnya orang lain. Cuman Nabi Yusuf bukan jahat, tapi ilmunya. Bisa saja mencuri tempat satu, dibuang di tempat lain. Itu. Nabi Yusuf meletakkan wadah tersebut fi rahli akhi, di onta di kendaraan saudaranya. Kemudian memerintahkan seorang fa'adzana mu'adzinun, penyeru, yang ngasih komando, yang ngasih pembawa berita atau yang memberikan informasi. Kan ada informasi kalau ding tong gitu kan. Baik. Lalu menyeru, ayyatuhal 'iru. Wahai 'ir lah, ini kalau ada pakai istilah bahasa Arab majas enggak ketemu, masa 'ir onta diseru. Maksudnya, wahai pemilik-pemilik onta-onta yang penuh dengan barang-barang ini, wahai pemilik-pemiliknya, ashabul 'ir, maksudnya ashabul 'ir. Innakum lasarikun. Kalian ini rombongan pencuri. Ini ulama yang membahas pengkritik Al-Quran membahas, wah, ini Nabi Yusuf berbohong. Bagaimana saudara yang dibilang pencuri ini? Oke, Nabi Yusuf. Ya, lasarikun. Halu, mereka berkata. Akan mereka pada berkata, dibilang antum lasarikun, kalian pencuri. Ini atas perintah Nabi Yusuf untuk menyuruh begitu. Kalian pencuri, berhenti semuanya. Kalau mereka lalu menghadap kepada penyeru tadi, tukang bende tadi, membawa komando tadi. Wa aqbalu alaihim, menghadap kepada mereka. Madza tafqidun? Kehilangan apa kalian wahai orang-orang, wahai pembesar Mesir? Yusuf kehilangan apa? Apa bukan belum kenal Yusuf nih. Aziz, penggantinya Aziz. Azizu Mesir kehilangan apa? Atau Malik, dikatakan disebutkan Mbak Malik. Malik kehilangan apa? Rajanya kehilangan apa? Lalu penyeru tadi mewakili yang orang Mesir mengatakan nafqidu suwa'al maliki. Kami kehilangan suwa' dari sok wadah, takar, alat takar yang kadang dipakai untuk minum. Miliknya sang raja. Tapi kok informasinya bukan seolah-olah, bukan langsung mengoreksi begitu, tapi bukan langsung memeriksa, tapi pakai strategi, pakai sayembara. Waliman jaa bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im, yang bisa menemukan, karena raja kehilangan ini wadah tersebut, alat takar tadi, penakar tadi. Siapa bisa menemukan, maka hadiahnya adalah onta full dengan isinya, dengan apa yang di pundaknya. Dan aku akan jamin nanti kamu akan dapat itu. Maksudnya apa? Ini ahli fikih membahas masalah bab ju'alah. Qalu, mereka berkata,
Ikhwatu Yusuf, saudara Nabi Yusuf berkata, "Tallahi, demi Allah. Laqad alimtum, kalian semuanya tahu, dulu pernah datang ke sini kan? Dan sekarang datang ke sini, ma ji'na linufsida fil ardi, kami tidak datang untuk membuat kerusakan di muka bumi, wa ma kunna sarikin, dan sungguh kami bukanlah pencuri." Kami bukan pencuri. Tapi oleh Nabi Yusuf dibilang pencuri, ini bagaimana ini? Wah, yang di luar Islam mencoba mengkritis ini, bagaimana? Berarti Yusuf bohong dong. Nah, sangat jelas, mereka adalah pencuri. Pencuri apa coba? Siapa yang mengeluarkan yang Nabi Yusuf dari Yakub? Pencuri besar Nabi Yusuf dibuang, dicuri, diculik. Diambil, dibohong, ini sudah di atas pencurian ini. Dan mereka pencuri semuanya. Bukan mencuri barang ini, Nabi mengatakan sarikun. Bukankah Nabi Yusuf dibuang? Kurang gede apa Nabi Yusuf? Sarikun. Mereka adalah sarik, pencuri. Mencuri Nabi Yusuf. Dari kasih sayang ayahandanya, dari pelukan ayahandanya. Dari belayan ayahandanya dikeluarkan. Kalian pencuri semuanya. Nah inilah. Qalu. Setelah mereka mengatakan, kami bukan pencuri, kami orang-orang baik. Kami datang ke sini untuk memenuhi hajat kami. Baik, kami percaya. Cuman, kalau seandainya ada di antara kalian ini kok ketemu ada yang nyuri, hukumannya apa kira-kira? Qalu, sang penyeru berkata, "Fama jazaohu in kuntum kadzibin." Ayo, kalau kamu dusta, kok tiba-tiba ketemu ada barangnya yang mencuri, ada yang mencuri di antara kalian, fama jazaohu. Kira-kira balasannya apa untuk orang yang mencuri itu? Qalu, mereka menjawab, jazaohu man wujida fi rahlihi fa huwa jazaohu. Ya, siapapun yang ditemukan barangnya raja itu di tempatnya, ya dialah yang akan jadi tebusannya, jazanya, balasannya. Ini adalah perintah dari Nabi Yusuf untuk tidak menjalankan syariat yang ada di Mesir. Di Mesir ada undang-undangannya. Undang-undang Mesir adalah kalau ada orang mencuri ketemu di penjara atau diperlakukan yang lainnya. Tapi dalam syariat Nabi Yakub beda. Rupanya ini adalah mereka Ikhwatu Yusuf itu adalah menjalankan syariat ayahnya. Ya menurut kami, kebiasaan kami, siapapun kalau mencuri itu ya, kalau memang ketemu barangnya di tempatnya, ya dia akan jadi diambil orang tersebut, dijadikan budak dan sebagainya. Bahkan Nabi Yusuf pun sebetulnya juga pernah mendapatkan perlakuan seperti itu, tapi dalam makna kasih sayang dan cinta. Dikisahkan tadi kita singgung tentang Ammah beliau itu, bibi beliau itu sangat cinta dengan Yusuf. Setelah meninggalnya ibunda Yusuf, diambillah Nabi Yusuf ini dalam kisah Yusuf oleh bibinya. Kemudian ya Nabi Yakub ya sebagai seorang ayah yang cinta kepada anak mau diambil. Cuman kata ammahnya jangan dulu. Akhirnya sama, karena ammahnya bibinya itu sangat cinta kepada Nabi Yusuf, sampai kapanpun pengen saya rawat. Akhirnya betul di saat mau dibawa itu, ditaruh di baju Nabi Yusuf sesuatu barang berharganya milik ammahnya. Kemudian dicari, aku kehilangan, jangan-jangan ada yang bawa. Akhirnya dikatakan, bahwa loh kok kamu tidak bawa barang ini? Anak kecil nggak mungkin bawa. Tapi yang bawa kamu kan? Enggak. Tapi kenapa ada di sini? Ya sudah, kalau begitu sudahlah, anak ini biar di sini saja. Ini lagi-lagi adalah rekayasa yang baik, karena sayangnya, karena begitu baiknya, ganteng, bersih, dan menyenangkan Nabi Yusuf, diambil oleh ammahnya sampai wafat. Ini ada sebuah nukil kisah, ada kemiripan di situ. Cuman biasa kisah begini adalah perlu dicek kembali, tapi begitulah yang pernah disebutkan oleh sebagian ahli tafsir. Kita kembali kepada kisah Ikhwatu Yusuf. Jadi Ikhwatu Yusuf, saudara Yusuf menerapkan syariat ayahandanya, yaitu siapapun yang menemukan barangnya orang yang kehilangan di tempatnya, dia akan jadi budaknya. Diambil, betul.
Kadzalika najzi dzalimin, begitulah kami syariat ayahanda Nabi Yakub di dalam memberikan balasan kepada orang berbuat zalim seperti pencuri. Fabada'a bi'awiyatihim qabla wi'a'i akhihi. Strateginya juga manis cantik. Ya, pura-puranya adalah maksudnya dimulai bukan dari wadahnya Binyamin. Kalau Binyamin dahulu kemudian kelihatan ketangkep begitu bakal ngomel-ngomel. Tapi satu-satu ikhwatu Yusuf yang gede dulu pergi jauh, sana aman. Sana aman. Sana aman. Terakhir Binyamin. Oh ada, sudah jalan. Jadi nggak sempat ngomel-ngomel, nggak bisa ngapa-ngapain, sudah jauh. Binyamin aman. Ini sampai caranya begitu. Jadi Binyamin sudah jauh dari ikhwatu Yusuf, sudah keluar dari batas itu, batas pemeriksaan. Kalau dia kan imigrasi itu ada. Waktu pemeriksaan sudah selesai, tinggal di sini. Ini yang ngambil sini. Tumastakhrajaha min wi'a'i akhihi, kemudian setelah terakhir mengeluarkan wadah suaknya atau wadahnya raja tadi, ternyata ada di ontanya Binyamin. Kadzalika kitna li Yusuf. Begitulah Allah memberikan jalan kepada Nabi Yusuf. Li Yusuf ini menguntungkan. Kitna li Yusuf ini apa yang Allah makar, maksudnya Allah bukan Allah menipu daya dulu dia telah memperlakukan Yusuf gak benar. Makanya dibalas dengan cara semacam ini. Makanya gak ada istilahnya misalnya wa huwa khadi'uhum. Yakhda'un, mereka membohongi Allah. Lalu Allah membohongi? Oh enggak. Mana al-amal muamalah bil mithli, maksudnya Allah memperlakukan yang serupa. Kan kisah sebelumnya adalah mereka punya tipu daya untuk menghancurkan Yusuf. Akhirnya Allah balas dengan upaya, kita tidak bisa menisbatkan tipu daya, untuk menyelamatkan Yusuf dan saudaranya. Kadzalika kitna li Yusuf. Inilah upaya Allah yang Allah berlakukan untuk keselamatan kebaikan Yusuf. Maka liyakhudha akhahu fi dinil maliki, yaitu dengan cara Nabi Yusuf tidak menghukum yang diduga pencuri itu dengan agamanya Malik sang raja, sebab agamanya Malik adalah di penjara. Apa bukan di penjara? Kadang diganti dengan harta, diganti dengan ini. Maka tidak diberlakukan hukumnya raja, dan hukumnya raja adalah Nabi Yusuf. Pakai syariatnya, bukan pakai syariatnya Nabi Yusuf. Jadi maksudnya begini, jadi di sini untuk menghukumi Binyamin tidak diberlakukan hukum Mesir. Tapi diberlakukan hukum Yakub, yaitu apa? Diambil. Betul. Maka maka Nabi Yusuf tidak menghukum, tidak mengambil saudaranya fidil maliki melalui undang-undang peraturan yang dipercaya oleh raja. Illa yasha Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Maka maksudnya apa? Jika Allah kehendaki, maka begitulah Allah terjadi. Kalau seandainya bukan nabi dan bukan nabi, tidak mengerti apa yang harus dilakukan, bisa saja yang diambil adalah salah. Sudah, mana barangnya dibatalin semuanya, kan begitu. Mungkin punggawa kerajaannya itu mengatakan, ini mencuri, sudah barangnya batalin semuanya, dia khianat, sudah ditolong malah pergi, mungkin diambil barangnya, kau pulang semuanya. Bisa saja begitu hukuman di situ. Binyamin tetap hilang, tapi ternyata diterapkan hukum Nabi Yakub. Yang mengambil diambil, yang mengambil orang yang akan dijadikan budak atau diambil. Narfa'u darajatin man nasya. Dengan begitulah Allah mengangkat derajat siapapun yang Allah kehendaki. Bayangkan Nabi Yusuf yang akan direndahkan, ternyata lihat dimuliakan. Dan begitulah sunnatullah di dalam perjuangan itu harus kita bagaimana kita merasakan bagaimana direndahkan. Seorang penuntut ilmu lihat dengan capek berusaha. Pada akhirnya diangkat oleh Allah Subhanahu. Baginda Nabi juga mengalapkan bagaimana waktu di Taif dilempar, dipukul dan seterusnya. Mau diangkat setelah itu. Nabi Yusuf pun demikian, setelah direndahkan di daun, di ghayabatil jubbi, di dasar sumur, diangkat tinggi-tinggi menjadi pembesar Mesir. Wa fawqa kulli dhi ilmin alimun. Ingat, kita punya seorang hamba manusia punya tipu daya untuk menghancurkan orang. Apalagi orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah. Tapi ingat, Allah lebih tahu. Allah Maha tahu. Allah Maha Kuasa. Allah bisa menyelesaikan semuanya. Wa fawqa kulli dhi ilmin alimun. Maka jangan sombong dengan pengetahuan kita. Ternyata kalaupun seorang alim masih ada yang alim lagi.
Kalau ada orang yang alim lagi, masih ada yang di atasnya lagi, dan seterusnya. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Qalu iyyasrik faqad saraqa akhun lahu min qablu. Pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Wallahu a'lam bishawab.